Eee, ada memang satu kesan, kalau bagi saya di luar PDI kesan, tapi bagi kalian pasti itu suatu pengkhianatan gitu kan. Dibesarkan di situ gitu, dan ini pernyataan, nggak spesifik aja, pernyataannya, salah satu tokoh di PDIP, aktivis 98. Adian Apitupulu. Iya, Adian Apitupulu yang mengatakan, sudah dibesarkan, tiba-tiba membelot. Terus singkat cerita sekarang mau balik lagi gitu kan. Nah, artinya memang kita juga selain berbicara hukum positif ada etika yang mendasari itu kan. Dan ada juga kelumrahan. Nah, sekarang apakah lumrah seorang yang kemudian dibesarkan oleh partai tertentu, sebut sajalah PDI kan, dibesarkan oleh PDI, lalu tidak mendukung calon yang diusung oleh partai PDI, tapi mengusung anaknya. Ya. Nah, oke, itu satu itu poin. ya, Terus permasalahannya. itu permasalahan melanggar kelumrahan, kita bilang ya. Terus kelumrahan siapa ya? Kelumrahan, kadang ada orang mengatakan, emang kelumrahannya siapa? Emang standarnya siapa? Kita nggak usah menjawab itu. Lihat respon publik. Ya. Itu jawabannya. Kalau respon publiknya ada riak-riak semacam itu, berarti melanggar kelumrahan. Entah kalian mau mengatakan lumrah itu adalah standar etik, tapi kelumrahan yang ada di konteks Indonesia. Nah, kemudian poin keduanya, ini sekaligus untuk teman-teman 03 ya, atau 01 yang kemudian mengobjektifikasikan, mengkritisi Pak Jokowi. Semisalnya nih, PDIP, semisal Ganjar tidak lahir, semisalnya kembali ke masa lalu, Oke. saya gagalkan adanya Ganjar di dunia ini misalnya kan. Saya tidak mengatakan membunuh Ganjar ya. Saya kembali ke masa lalu, lalu kita rubah sejarah. Tidak bertemulah orang tuanya Ganjar, tidak menikah, tidak ada Ganjar. Hanya ada Gibran di situ yang dimiliki oleh PDIP. Ya, Puan tidak diusung tapi Gibran. Kira-kira PDIP sama nggak responnya terhadap itu, terhadap Gibran? Tentu kalau misalnya PDI yang mengusungkan berarti nggak sama dong. Misalnya kalau PDI cuman punya Gibran, lalu diusung oleh PDI. Maksudnya kalau diusung sama PDI ya jelas beda dong. Cuma kalau mungkin dari saya ya sendiri ya, saya yang keluar dari PDI Perjuangan. Saya kembalikan KTA-nya. Saya nggak mau mendukung orang yang diusung karena melanggar konstitusi itu. Ini saya menebak-nebak aja, kayak suka ngebayangin gitu ya. Semisalnya ya PDI itu cuma punya Gibran. Kira-kira PDI sebagai satu akan mengusung Gibran atau society enggak gitu ya? Akan melakukan pelanggaran yang sama nggak? Pelanggaran etik yang sama nggak gitu? Saya pikir kalau itu kalau PDI Perjuangan mau melakukan itu, harusnya dia udah sepakati 3 periodenya Pak Jokowi. Karena itu jalan paling aman untuk PDI berkuasa daripada Dan mau itu cari-cari. mungkin ya? Iya mungkin. PDI Perjuangan 120 kursi. Kalau mau dibikin 3 periode bisa, bukan hal yang mustahil kan revisi Undang-Undang Dasar melalui MPR. Kan MPR itu di DPD RI juga kan banyak banyak dari partai, dari Golkar, dari PDI. Meskipun harusnya non partisan ya, tapi kan banyak dari Golkar, dari PDI, ada juga Perindo, ada juga Hanura gitu di sana banyak. Itu disatuin dengan suara partai-partainya pendukung Pak Jokowi, di situ didukung itu dipimpin oleh PDI Perjuangan. Kamu kira nggak bisa itu 3 periode? Bisa, sangat bisa. Ya? Tapi kalau misalnya saya lihat sendiri kayak 3 periode aja ditolak, apalagi Gibran. Betul. Kalau misalnya Mbak Puan pernah bilang, oh iya nanti kita lihat itu kan cuma bahasa politik aja yang kayak mengademkan. Kayak dulu Mbak Puan bilang ada Muhaimin, ada AHY sebagai calonnya Pak Ganjar. Emang pernah di lobby orang-orang ini yang jelas berbeda? AHY dulu 01 tapi jadi wakil kan jadi ngambek. Dan Muhaimin kan 02 awalnya. Gitu loh. Ini 2 orang yang jelas udah di pihak lain ini. Itu nggak di lobby. Memang Bu Mega itu memang akan menentukan ya memang sudah dengan mereka gitu. Ya Ridwan Kamil lah. Cuman Ridwan Kamil kan pada saat itu belum juga jadi tim kampanye 02 gitu loh.
Jadi maksudnya Prabowo pada saat belum ada nomor kan. Nah, jadi yang Mbak Puan ngomong soal Gibran akan dikonsider jadi cawapres itu cuma ya bahasa politik aja sih. Dan kalau mau lihat ini mungkin ada di luar konteks ya. Mau lihat PDI Perjuangan ini kayak sebelumnya hal-hal MK dan segala macam ini kan PDI Perjuangan jadi kayak musuh bersama. Kalau bisa melihat, aku jadi sedikit itu ya kayak berpikiran buruk kalau misalnya itu adalah konstruksinya Pak Ridwi Payana sama Prof. Pratikno. Mereka kan ilmuwan politik ya, komunikasi politik. Coba Kak teman-teman lihat, Mas Rodinal juga lihat apa yang menjadi kebaikan atau prestasinya Pak Jokowi itu biasanya diberikan kredit ke Pak Jokowi doang. Kalau misalnya buruk-buruk dari Pak Jokowi, PDI diidentikan dengan PDI. Betul. Gitu loh. Itu ada, menurut saya itu ada semacam konstruksi. Padahal ya namanya mereka kan Pak Jokowi itu kalau mau bikin program itu harus melalui DPR. PDI Perjuangan itu ada 120 kursi. Kalau mereka bertentangan dengan Pak Jokowi nggak jadi barang itu. Gitu loh. Dan kalau misalnya pun kayak undang-undang KPK, Cipta Kerja segala macam itu yang ditentang banyak orang, itu tidak kendaki sama Pak Jokowi ya tinggal bikin perpu. Ya berarti sebenarnya ini persengkokolan kan, gitu loh. Kalau hal-hal yang nggak disukai sama orang itu kan persengkolan antara partainya dengan Pak Jokowi. Tapi orang lebih melihat itu sebagai kesalahan DPR, terutama PDI Perjuangan gitu. Jadi ini ada suatu konstruksi menurut saya ya dari pandangan itu kayak ada konstruksi kalau misalnya yang baik-baik itu ke Pak Jokowi doang, yang buruk-buruk itu ke PDI. Padahal harusnya keduanya mendapatkan hal itu. Kalau baik dapat kredit dua-duanya, kalau buruk ya dikecam dua-duanya. Gitu kan. Itu sih. Oke, kita mungkin sudah di penghujung ini ya di episode ini. Ini episode terakhir dengan Bang Kafel di musim-musim pemilu. Ya, bukan terakhir untuk selamanya ya, musim-musim pemilu tentang netralitas. Saya sudah mengutarakan pendapat saya di awal tadi. Nah, sebagai penutup, kalau menurut Bang Kafel ada nggak makhluk yang bernama netralitas itu di konteks politik praktis? Ya sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, ada netral itu, tapi itu netralitas itu untuk suatu profesi yang memang dituntut untuk netral. Kayak Mas Rodinal secara pribadi ya dia tidak netral, ada pasti pilihan. Tapi kalau Mas Rodinal sebagai PNS, dosen itu kan dilarang. Waduh, saya pakai baju ini. Ya itu. Seperti itu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi boleh tidak netral. Tapi kantor Presiden Republik Indonesia itu tidak boleh memihak, apalagi memakai alat-alat negara untuk memenangkan salah satu calon. Itu closing statement-nya. Terima kasih. Bang Kafel. Terima kasih banget juga. Daging semua ini luar sudah biasa mampir ini. di adik angkatan saya tapi sudah doktor. Jadi saya kayak malah merasa itu. Next time kita diskusi lagi. Siap.